Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya, Pak Semi, dalam channel Belajar Information Security atau Cyber Security. Ya. Jadi ini udah memasuki tahun baru dan saya ingin ya memberikan sedikit pencerahan terhadap beberapa hal yang mungkin pernah ditanyakan oleh beberapa subscriber saya, termasuk teman-teman di Facebook maupun di LinkedIn. Ya. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit mengenai yang namanya Information Security Services and Capabilities, di mana mungkin ada beberapa teman mungkin belum terlalu paham ya tentang apa itu misalnya Red Team, Blue Team, Purple Team, GRC. Nah, untuk dalam kesempatan kali ini saya akan membahas satu persatu tentang Information Security Services and Capabilities. Ya. Nah, saya mulai dari apa istilah-istilah yang mungkin sering ditemukan di information security maupun di cyber security, di mana banyak perusahaan atau organisasi saat ini menerapkan beberapa apa ya istilahnya services dan meningkatkan capabilities dari information security atau cyber security mereka. Nah, mungkin yang paling sering didengar, itu red team atau red teaming. Nah, red teaming, kemudian ada yang namanya purple teaming, kemudian ada yang namanya blue teaming. Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Nah, kalau dilihat di sini secara ringkas, ya, red team adalah satu tim yang berfokus ke area offensive security. Ya, sedangkan blue team itu berfokus di area defensive security. Nah, kalau kita lihat ngapain aja mereka, ya, nanti kita lihat di next slide-nya. Nah, untuk sementara saya jelaskan secara garis besar dulu. Nah, kalau untuk purple team ini gabungan antara red team maupun blue team. Oke. Nah, saya masuk ke slide berikutnya yang menerangkan ya masing-masing service dan capabilities dari red team, blue team, purple team maupun yang terakhir atau GRC. Nah, red team ya, kita fokus di red team dulu nih. Red team itu berfokus ke area offensive security ya. Kerjanya ya melakukan kegiatan yang berupa ethical hacking, melakukan penetration testing, mengeksploitasi kerentanan, ya exploiting vulnerabilities, melakukan black box testing, white box testing, social engineering, web application test. Nah, pokoknya yang berhubungan dengan attack, ya, melakukan attack, ya, itu urusannya red team. Nah, sebelum saya masuk ke certification, saya bicara dulu mengenai blue team. Nah, blue team ini melengkapi red team. Dia fokusnya di area defensive security. Kerjaannya ya berhubungan dengan infrastructure protection, jadi infrastructure protection, damage control, ya melakukan incident response, operational security, threat hunting, digital forensic, ya, threat intelligence, yang ini termasuk juga. Nah, red team dan blue team saling melengkapi. Kadang-kadang mereka juga melakukan yang namanya advisory simulation, simulasi yang berhubungan dengan attack and defense, ya. Di mana si red team akan menyiapkan satu strategi untuk serangan, sedangkan blue team harus mempersiapkan strategi untuk melakukan proteksi terhadap aset perusahaan atau organisasi. Ya. Nah, itu jadi seru nih sebenarnya, ada namanya advisory simulation, ya, atau attack and defense simulation, di mana red team melakukan attack atau menyerang, sedangkan blue team melakukan defense atau pertahanan. Nah, by the way, kalau untuk yang mungkin ada yang nanya nih, Pak, kalau untuk misalnya materi seperti untuk melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan red team, itu kira-kira sertifikasi yang bagus apa aja sih? International certification yang berhubungan dengan professional certification. Banyak sebenarnya di pasaran, ya. Ini yang saya sebut ini cuma beberapa, ada puluhan, ya. Jadi mungkin dari CompTIA ada Pentest Plus, dari Easy Counsel ada CEH, dari Offensive Security ada OSCP, OSCE, OSWE, kemudian dari GIAC
ada GPAN, ya banyak sekali ya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Nah, sedangkan di Blue Team itu ada dari CompTIA CySA Plus, ada CND dan CHFI dari Easy Counsel, kemudian dari ISACA ada CSXP, jadi Cyber Security Nexus ya practitioner, kemudian ada dari GIAC itu ada GCIH yaitu Incident Handler, Forensic Analyst dan beberapa yang lain ya. Nah, ini sebenarnya sertifikasi tidak terlalu istilahnya significance ya, penting sekali itu tidak, tapi intinya lebih ke arah bagaimana kita bisa mempersiapkan skill set dari orang-orang yang nantinya bergabung di Red Team ya. Jadi fokusnya lebih ke arah membangun skill set, kompetensi dari masing-masing anggota dari Red Team maupun Blue Team ya. Nah, sertifikasi belakangan bisa ya, biasanya saya memulai dari merekrut tenaga anak-anak muda ya yang pingin join di Cyber Security Academy. Kebetulan kita ada punya yang namanya Cyber Security Academy, namanya InfoSec Competency Development Program, di mana kita memberikan pembekalan kepada orang-orang yang nantinya bekerja di area Red Team, maksudnya di area offensive security maupun defensive security ya. Kita berikan pembekalan ya. Nah, sertifikasi itu belakangan, pembekalannya itu yang penting ya, training dan sebagainya ya. Jadi ada training, ada on the job training, ada training di internal ya. Nah, tahukah Anda selain Red Team dan Blue Team itu ada yang namanya Purple Team. Nah, Purple Team ini kebanyakan, sebelumnya saya kembali ke Red Team. Nah, Red Team dan Blue Team kebanyakan dibangun di internal perusahaan. Jadi di dalam perusahaan. Jarang kita manggil Red Team dari luar atau Blue Team dari luar. Ya. Sedangkan untuk Purple Team biasanya organisasi atau perusahaan akan memanggil dari luar karena mereka punya coverage atau ruang lingkup yang lebih luas, mungkin punya pengalaman untuk membernya punya pengalaman di Red Team maupun di Blue Team. Sedangkan Purple Team ini dibutuhkan untuk memfasilitasi improvement dari sisi detection, defense ya, juga untuk meningkatkan atau mempertajam ilmu, skills, kemampuan dari Blue dan Red Team members ya. Nah, ini juga digunakan untuk spot checking system ya. Jadi spot checking itu maksudnya ya untuk melihat apakah sudah efektif atau belum nih yang dijalankan oleh Red Team maupun Blue Team. Nah, untuk sertifikasi, ini bisa dari CompTIA ada CASP, CompTIA Advanced Security Practitioner, dari IC Square ada CISSP, Certified Information System Security Professional, ada ISACA dengan CISM-nya, jadi Certified Information Security Manager, CSSLP dari IC Square untuk berhubungan dengan software, ya, dan beberapa yang lain. Ya, paling tidak ini adalah maksudnya sertifikasi yang sangat-sangat mendukung Purple Team ya, meskipun mungkin Purple Team punya sertifikasi ya yang berhubungan dengan Red dan Blue. Jadi ini tambahan sebenarnya, sertifikasi tambahan yang nantinya memang digunakan untuk di area ini dan mengcover area Red maupun Blue. Jadi tidak ada jeleknya atau lebih baik sekali kalau orang-orang atau member dari Purple Team ini punya sertifikasi seperti CEH ya, CEH ya, OSCP, OSC dan sebagainya. Karena Purple Team lebih ke arah improvement. Teknikalnya ada lah, tapi mungkin 50-50 ya. Tidak terlalu teknikal, tapi mungkin ada gabungan dari teknikal dan manajemen. Nah, itu. Nah, kemudian untuk GRC. Nah, GRC ini saya lihat tidak semua perusahaan punya GRC ya. Yang sudah mapan biasanya sudah punya. Yang sudah department dari Information Security Department atau Cyber Security Department yang udah mature biasanya lebih punya yang namanya GRC, kepanjangan dari Governance, Risk and Compliance ya, di mana tujuan utamanya adalah lebih ke arah melakukan tata kelola terhadap governance atau IT governance, tata kelola IT ya. Juga menghandle masalah resiko yang berhubungan dengan enterprise risk management dan termasuk compliance. Jadi compliance yang berhubungan dengan misalnya external compliance ya, seperti PCI DSS, ISO 27001 yang berhubungan dengan industry,
compliance ya, termasuk juga regulasi yang ada di negara yang bersangkutan, seperti contohnya ada yang di perbankan, ada PBI, OJK dan sebagainya. Lebih fokus ke arah atau kita bisa mikir bahwa GRC ini lebih ke arah structured approach, jadi satu approach yang terstruktur di mana tujuan utamanya adalah memastikan bahwa IT dan bisnis objektif itu bisa align atau bisa sejalan ya, sambil kita bisa memanage dan memastikan bahwa compliance requirement-nya sudah terpenuhi. Nah, kalau ditanya sertifikasi apa? Nah, ini sebenarnya gabungan lagi ya. Jadi, GRC ini lebih banyak ke area manajemen ketimbang teknikal. Jadi, biasanya sertifikasi-sertifikasi yang dibutuhkan adalah yang berhubungan dengan operations management ya, jadi seperti CSSP misalnya yang tadi saya sudah jelaskan, CISM, CISA, C-Risk ya. C-Risk ini khusus untuk risk ya, management, risk related certification ya, atau ilmunya itu lebih fokus ke kalau CISA, C-Risk and CGIT itu dari ISAKA, dia lebih fokus. Kalau CISA itu lebih ke arah audit, kalau C-Risk itu lebih ke arah risiko, sedangkan CGIT itu ke arah enterprise enterprise governance ya, IT governance gitu. Nah inilah, jadi kalau kita lihat di sini ada selain yang ditampilkan di sini, ada red team, ada blue team dan purple team ya. Sebenarnya ada lagi, ada yellow team dan sebagainya, tapi tidak saya sampaikan di sini ya, karena memang fokus kita di 3 area ini plus tambahan tadi ada GRC ya. Jadi minimal untuk suatu organisasi, tergantung maturity atau kedewasaan, tingkat kedewasaan dari information security maupun cyber security-nya, biasanya mereka sudah punya namanya minimal red team ada sama blue team. Nanti ditingkatkan dengan memanggil external consultant yang bertindak sebagai purple team ya. Yang tujuan utamanya memang mengimprove organizational security posture. Sedangkan GRC nantinya ini lebih ke arah handling masalah governance-nya ya. Governance ini berhubungan dengan kebijakan, prosedur, apakah kebijakan dan prosedurnya sudah ada dan sudah dijalankan ya, itu masuk ke governance ya. Termasuk risikonya, melakukan manajemen terhadap risiko secara enterprise atau secara organisasi yang luas, sampai ke dengan compliance yang mau itu compliance secara internal maupun compliance secara eksternal begitu. Nah, ini sementara yang bisa saya tampilkan untuk sedikit tutorial kali ini ya. Mungkin kalau ada beberapa, ini kebetulan saya buat juga karena ada request dari beberapa subscribers atau yang subscriber dari channel saya dan di Facebook maupun di LinkedIn. Jadi di social media ada yang nanya, Pak, bisa nggak jelasin ini atau apa? Nah ini saya juga mikir, ya udah ini kita coba kita jelaskan. Nah kalau nantinya ada pertanyaan yang berhubungan dengan ini ya, jadi berhubungan dengan InfoSec Services and Capabilities yang mengcover area Red Team, Blue Team, Purple Team maupun GRC, silakan Anda kontak saya via email atau langsung kasih di komen ya. Oke, saya rasa sementara itu yang bisa saya sampaikan, atau ini yang saya bisa sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan atau membuka wawasan Anda terhadap yang berhubungan dengan information security _ cyber security services and capabilities. Jadi kembali lagi tergantung maturity atau tingkat kedewasaan dari InfoSec dan atau cyber security di organisasi yang bersangkutan. Bisa aja mereka pada awalnya punya yang nama Red Team, tapi belum ada Red Blue Team, yang nantinya bisa dikembangkan dari Red Team ke Blue Team ke GRC, baru kemudian Purple Team ya. Oke. Nah, GRC juga kebanyakan di area ini kebanyakan direkrut secara atau dijalankan secara internal ya. Kalau eksternal biasanya Purple Team, sedangkan Red Team, Blue Team, GRC itu kebanyakan internal ya. Nah, jadi teman-teman yang punya passion ke ethical hacking, melakukan pentest ya, sering bug bounty hunting dan sebagainya, bisa masuk di jadi member dari Red Team. Sedangkan yang punya passion ke threat hunting, digital forensic, operational security, bahkan incident response bisa join di Blue Team. Sedangkan yang senang masalah manajemen, risk, ya, compliance, governance, ya ini bisa masuk ke area atau menjadi member dari GRC Team. Oke, sementara itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.